perkenalkan, saya Namrawali dari jurusan Teknologi Pangan dan pada video ini saya akan membahas tentang analisis kadar air menggunakan metode spektroskopi inframerah atau yang sering disebut dengan metode IR. Kadar air merupakan salah satu parameter penting dalam bahan pangan karena sangat mempengaruhi kualitas produk, baik dari segi tekstur, rasa, hingga daya simpan. Tingginya kadar air dapat mempengaruhi mutu dari bahan pangan yang berkaitan dengan tekstur dan daya simpan makanan. Nilai kadar air sendiri yang tinggi menunjukkan kandungan air bebas yang dapat mempercepat aktivitas mikroorganisme. Produk dengan kadar air yang tinggi biasanya lebih cepat rusak karena mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Produk pangan yang memiliki kadar air yang rendah dapat memperpanjang daya simpan dari produk tersebut. Produk pangan dengan kadar air yang rendah juga memiliki kadar air yang lebih stabil karena aktivitasnya terbatas yang menghambat pertumbuhan dari mikroba. Perbedaan kadar air dari bahan pangan dapat menunjukkan kesegaran dari produk dan pengolahannya. Analisis kadar air menjadi hal yang sangat penting dalam industri pangan. Salah satunya metode modern yang digunakan adalah spektroskopi inframerah yang dikenal dengan cepat, praktis, dan tidak merusak sampel. Spektroskopi inframerah adalah metode analisis yang memanfaatkan interaksi antara radiasi inframerah dengan molekul dalam suatu bahan. Metode inframerah ini menggunakan spektroskopis inframerah untuk mengukur jumlah air dalam sampel. Air akan menyerap radiasi inframerah pada panjang gelombang tertentu dan jumlah penyerapan ini digunakan untuk menghitung kandungan air dalam sampel. Nah, di sini terdapat gambaran bagaimana kadar air dalam suatu pangan diserap oleh radiasi inframerah. Nah, setiap molekul juga memiliki gugus fungsi tertentu yang dapat menyerap energi pada panjang gelombang tertentu. Air sendiri memiliki gugus fungsi OH yang sangat aktif dalam menyerap radiasi inframerah. Penentuan kadar air ini didasarkan pada interaksi antara energi radiasi inframerah dengan molekul air H2O. Radiasi ini menyebabkan terjadinya vibrasi seperti stretching atau regangan dan bending atau tekukan pada ikatan hidrogen dan oksigen. Di dalam molekul air, besarnya energi yang diserap oleh ikatan-ikatan ini berbanding lurus dengan jumlah molekul air yang ada dalam sampel. Nah, ketika radiasi inframerah ini mengenai sampel, molekul air di dalamnya akan menyerap energi tersebut dan mengalami getaran. Dan getaran inilah yang akan menghasilkan pola spektrum yang khas, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kadar air dalam sampel. Dengan kata lain, metode spektroskopis ini tidak mengukur air secara langsung, tetapi mengukur respon molekul terhadap radiasi inframerah. Prinsip kerja metode ini didasarkan pada penyerapan radiasi inframerah oleh molekul air, khususnya pada ikatan OH yang memanfaatkan interaksi antara radiasi elektromagnetik pada gelombang inframerah dengan vibrasi molekul pada sampel. Setiap molekul sendiri memiliki ikatan kimia yang selalu bergetar atau vibrasinya. Molekul air H2O memiliki ikatan antara atom hidrogen dan oksigen yang memiliki frekuensi vibrasi yang spesifik. Semakin banyak kandungan air dalam sampel, maka semakin besar pula energi yang diserap, sehingga intensitas spektrum juga akan meningkat. Ketika sinar inframerah ini melewatkan sampel, maka molekul pada air itu akan menyerap energi dari radiasi tersebut. Dan jika frekuensi radiasi dari infrared cocok dengan frekuensi vibrasi molekul pada air. Pada analisis kadar air, puncak serapan yang paling khas muncul pada daerah stretching atau regangan. Ketika molekul OH sekitar panjang gelombang 3400 sampai 3200 cm-1 dan bending atau tekukan HOH pada panjang sekitar 1600 sampai 1650 cm-1. Nah, spektrum yang dihasilkan ini kemudian dianalisis menggunakan kurva kalibrasi. Kurva ini dibuat dari sampel standar yang sudah diketahui kadar airnya. Jadi ketika kita mengukur sampel baru, hasil spektrum itu akan dibandingkan nih dengan kurva tersebut. Untuk apa? Untuk menentukan kadar air secara kuantitatif.
Dan metode ini sangat bergantung sekali pada hubungan antara intensitas serapan dan konsentrasi air yang umumnya mengikuti prinsip dari hukum Beer-Lambert. Cahaya yang diserap akan diukur sebagai absorbensi atau A, sedangkan cahaya yang dihamburkan diukur sebagai transmitasi atau T, yang dinyatakan dengan hukum Lambert-Beer atau hukum Beer yang berbunyi yaitu jumlah radiasi cahaya tampak atau suhu ultraviolet, inframerah, dan sebagainya yang diserap atau ditransmisikan oleh suatu larutan merupakan suatu fungsi eksponen dan konsentrasi zat dan tebal larutan. Instrumen yang digunakan biasanya terbagi menjadi dua kategori besar berdasarkan rentang energinya, yaitu FTIR atau Fourier Transform Infrared untuk mengidentifikasi spesifik gugus fungsi, dan NIR atau Near Infrared yang sangat populer untuk analisis kuantitatif kadar air di industri pangan dan pertanian. Cahaya infrared ini akan bergerak dari sumber energi menuju sampel melalui sistem optik di dalam alat. Nah, contohnya sumber atau source ini akan menghasilkan radiasi IR dan interferometernya akan memodulasi sinar pada FTIR sehingga sampel, yaitu lokasi di mana sinar berinteraksi dengan molekul air dalam bahan. Saat terkena sinar inframerah, molekul air H2O akan menyerap energi tersebut sehingga energi ini menyebabkan ikatan OH mengalami vibrasi berupa regangan atau tekukan. Dari sinyal inilah yang akan dicari oleh alat spektroskopis. Untuk kadar air seringkali digunakan alat berbasis NIR atau Near Infrared karena sangat efisien untuk benda-benda padat dan biji-bijian tanpa perlu persiapan sampel yang rumit. Seperti gambar ini, cahaya akan mengenai sampel yang akan dideteksi pada detektor dan menghasilkan data yang akan disajikan di dalam komputer. Data yang keluar dari instrumen berupa grafik spektrum. Pada area tertentu seperti pita absorbensi air akan terlihat puncak atau lembah yang menunjukkan keberadaan air. Pada kurva ini dapat diketahui bahwasanya puncak spesifik pada panjang gelombang sekitar 1450 nanometer dan 1940 nanometer. Instrumen mendeteksi serapan air yang sangat kuat. Dengan kuantifikasi, komputer akan menghitung luas area di bawah puncak tersebut dan mengonversinya menjadi angka persentase kadar air. Instrumen spektrofotometer infrared untuk kadar air umumnya terdiri dari 5 bagian utama, yaitu sumber cahaya atau light source yang biasanya menggunakan lampu halogen tungsten, dan lampu ini akan memancarkan radiasi kontinus spektrum inframerah dekat. Lalu ada monokrometer atau filter yang berfungsi untuk menyerap panjang gelombang spesifik agar hanya energi yang tertentu saja yang relevan yang bisa mengenai sampel. Di monokrometer ini ada dua, yaitu filter roda monokrometer yang menggunakan filter optik berputar dan grating monokrometer yang menggunakan kisi difraksi untuk memecahkan cahaya menjadi spektrum yang lebih halus lagi. Lalu terdapat kompartemen sampel, tempat di mana sampel akan diletakkan. Nah, pengukuran ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu transmitasi atau cahaya akan menembus sampel. Nah, untuk transmitasi ini cocok untuk sampel model cairan, dan reflektasi atau pantulan. Cahaya memantul dari permukaan sampel yang cocok untuk bubuk, biji-bijian, atau padatan. Selanjutnya yaitu detektor. Detektor ini sensor sensitif yang menggunakan energi cahaya yang diteruskan atau dipantulkan menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik ini akan masuk ke software. Nah, di sini sinyal listrik dikonversi menjadi data digital algoritma. Kelebihan metode spektroskopis inframerah pada analisis kadar air yaitu waktu analisis yang sangat cepat, tidak merusak sampel atau non-destruktif, tidak memerlukan bahan kimia tambahan, dan dapat digunakan untuk analisis secara berulang. Sedangkan kekurangan pada metode ini yaitu harga alat yang relatif mahal, membutuhkan kalibrasi yang teliti, dan hasil bisa terganggu oleh komponen lain dalam sampel. Walaupun terdapat kekurangan pada metode ini, tetapi metode ini tuh tetap banyak digunakan karena efisiensinya yang sangat tinggi dalam mengukur analisis kadar air pada suatu bahan pangan.